tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatun thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ij'al hadhil majalisata khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifahalukum? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat semua, karena mulai masuk musim penghujan sehingga terkadang kalau kita tidak menjaga kesehatan maka pasti sebaliknya akan datang yang namanya sakit atau penyakit ya. Insyaallah kita akan lanjutkan karena ini sifatnya badali oleh Mas Sufijan ya, yang beliau uzur minta saya mewakili untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Karena jam 9 nanti akan ada rapat dengan pembina. Mohon izin ini hanya sekitar ya sebelum jam 9:04 nanti kita akhiri. Jadi mungkin masih ada 10 atau 20 menit ya. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bagaimana kita sudah semestinya memahami tentang wakaf, karena kita belajar atau bekerja di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, maka perlu kiranya ilmu pengetahuan tambahan perihal hal ini, sehingga ketika di dalam pengabdian maupun pelaksanaan tugas akan melihat dan bisa memperhatikan apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh regulasi, apa yang diinginkan oleh syariat. Dan tentunya ketika hidup di Indonesia pun kita bisa melaksanakan dalam rangka kemaslahatan negara maupun umatnya. Oke, kita awali dengan sama-sama membaca umul kitab ala hadhiniyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut tentang kewajiban nazir ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya wakaf di dalam kehidupan kita, bagaimana wakaf menjadi energi di dalam pembangunan manusia, energi di dalam pembangunan peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat ya, terutama Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Abbasiyah di dalam puncaknya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian Bani Umayyah dulu ya, di puncak keemasannya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Bani Abbasiyah ya, puncaknya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, sampai kemudian Utsmani ya, dan hari ini ya, memberikan betul-betul sumber ya, energi bagi peradaban Islam ya. Maka sebagai nazir ya, nazir ini ada dua. Kemarin kita sampaikan, ada yang namanya syahsun fardi sama syahsun ijtimai ya. Kalau di dalam bahasa undang-undangnya itu perorangan dengan badan hukum, bisa juga ya organisasi kemasyarakatan ya.
Kalau fardhi berarti individu, perorangan. Kalau nazir ijtimai atau syahsun ijtimai itu bisa yayasan seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung maupun ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Itu diizinkan sebagai nazir di Indonesia. Tugasnya apa? Kewajibannya yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ya. Harta benda wakaf kita kemarin ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Contohnya yang bergerak apa? Yang ada di BWSA misalkan mobil, apalagi kambing. Ya, kambingnya udah dijual, itu bukan harta benda wakaf Mas ya. Oke, ya misalkan kalau benda tidak bergerak ya, mobil, kendaraan, kemudian lain sebagainya ya, termasuk barang-barang yang itu bisa berpindah ya, ditempatkan misalkan alat elektronik atau apa yang sumbernya ketika dari benda wakaf, maka statusnya itu adalah harta benda wakaf. Tapi kalau pembelian atau sumbernya itu tidak dari benda wakaf, makanya statusnya bukan harta benda wakaf. Nah ini pentingnya pemilahan ya di bidang Mas Asda maupun Pak Mus ini nanti punya tugas yang berat ya, tapi insya Allah kita bareng bersama-sama. Nah ini pengadministrasian ya, harus segera diidentifikasi mana yang benda wakaf, mana yang non wakaf, agar startingnya itu jelas ya. Kemudian yang kedua, kewajiban nazir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan. Ya ini di dalam AIW atau Akta Ikrar Wakaf, biasanya wakif itu memberikan tujuan wakaf untuk apa ya. Misalkan uang ini untuk pembangunan, ini misalkan digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk kesehatan, ya itu harus dijalankan oleh seorang nazir atau yayasan yang menjadi nazir ya. Tidak boleh keluar dari tujuan, fungsi dan peruntukan, kecuali kemudian ketika misalkan wakif masih hidup, ketika ternyata dikaji di dalam tanah ataupun benda tersebut lebih maslahat kalau digunakan di bidang lain, maka nazir boleh mengajukan kepada wakif ya untuk merubah peruntukan maupun tujuan dan fungsi ya. Berikutnya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nah ini ya, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf ini jadi sangat penting ya. Jadi runtutannya tadi kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi. Kalau misalkan keliru mengidentifikasi harta benda wakaf dianggap tidak benda wakaf, itu bahaya ya. Bahayanya apa? Karena fungsi yang ketiga, tugasnya itu melindungi ya. Jangan-jangan malah nanti yang wakif sendiri, nazir sendiri yang menjual, nazir sendiri yang menghancurkan, nazir sendiri yang na'udzubillah karena tidak memahami ilmu, sehingga fungsi pengawasan dan perlindungan malah tidak dijalankan. Siapa yang dosa? Ya tetap nazir ya, karena tugasnya ini adalah mengawasi dan melindungi. Maka penting ketika tugas itu ya diimbangi dengan ilmu pengetahuan ataupun informasi yang benar ya. Kemudian yang berikutnya, kewajiban nazir yang lain, komitmen untuk tidak menyia-nyiakan harta benda wakaf. Nah, ini ya nauzubillah ya, kita ketika sebelum mengambil harta benda wakaf untuk kita kelola dari wakif, itu pastikan sudah ada plan ke depan, tergambar ini untuk apa ya. Karena ketika tidak ada gambaran, kita asal terima kemudian kita sia-siakan, maka itu termasuk tidak berkomitmen untuk menjaga harta benda wakaf ya, atau tidak menyia-nyiakan harta benda wakaf. Makanya ini penting ya, untuk betul-betul apa yang sudah kadung diterima, kalau misalkan jenengan sebagai nazir individu, itu betul-betul harus berkewajiban untuk bisa
dikelola ya, dijalankan ya. Kalau tidak bisa, serahkan kembali kepada BWI. Misalkan saya mengundurkan diri ya, nanti oleh BWI itu biasanya dialih nazirkan ya ke nazir yang lain ya, termasuk pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian hak nazir ya, ini menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya maksimal 10% ya. Ini ada perhitungan tersendiri ketika nazir itu bekerja sama atau membuat unit usaha produktif ya. Contohnya kalau di BWSA misalnya unit produktifnya ya mulai dari Batama atau Genesa sekarang ya, kemudian Unisula, rumah sakit hari ini menjadi unit produktif. Nah, kemudian nanti dari keuntungan akhir tahun itu dibagi mana yang untuk keuntungan pengelolaan, mana yang untuk jatah nazir ya, atau tadi jatah prosentase untuk YBWSA sebagai nazir, bukan sebagai pengelola ya, pengelola yayasan maksud saya. Maka nanti ketika muncul prosentase itu, bagian YBWSA sebagai nazir itu dibagi lagi ya, ini maksimal 10% untuk nazir. Kemudian yang berikutnya ada mauquf alaih minimal 50%, dan sisanya untuk pengembangan dari lembaga nazir itu sendiri ya. Jadi prosentasenya 50 mauquf alaih, 40 pengembangan, 10 adalah nazir ya. 10 ini angka maksimal, tidak boleh lebih ya. Kemudian memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan BWI ya, ini termasuk kemarin tuh infonya saya dengar ada Dirjen Pemberdayaan Zakat dan Infak Prof Waryono mau silaturahmi ke sini itu ya, ingin menjajaki terkait dengan pengelolaan wakaf dan zakat di YBWSA ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang sering mungkin jadi bingung, apa sih aslinya perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ini penting ya, karena kita berkutat di antara ini semua ya. Nomenklatur ini sangat dekat dengan kita umat Islam ya, apalagi kita kerja di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya. Secara umum ya, yang paling tinggi itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah semua ya kebaikan yang kita keluarkan, baik itu material maupun imaterial ya. Uang boleh ya, kemudian senyuman itu boleh, kebaikan juga boleh ya, tenaga itu kan juga semuanya sedekah ya. Cuma kemudian ketika sedekah itu berupa harta tertentu, kemudian yang dengan syarat-syarat tertentu diberikan kepada golongan tertentu dan wajib dikeluarkan ya ketika mencapai syarat-syarat tertentu, itu namanya zakat ya, harta ya. Kalau tidak ada batasan persyaratan, itu namanya infak ya. Kalau misalkan ya di situ ada peruntukan, kemudian bebas, tidak harus ada persyaratan 2,5% dan lain sebagainya, tidak harus untuk mustahik 8 asnaf, itu namanya wakaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maka ini secara umum orang yang memberikan wakaf, zakat dan infak itu sebutannya berbeda-beda ya. Kalau orang yang berwakaf disebut wakif ya. Orang yang berzakat disebut muzaki ya. Orang yang infak disebut munfik ya. Ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan berdonasi untuk banjir Grobogan ya, misalkan hari ini ya, silakan, ini ada Mas Aris, ada Mas Asnawir, kalau mau dititipin sebagian rezekinya, insya Allah siap kita salurkan. Hari ini mau dropping logistik insya Allah, sama kirim nanti kerjasama dengan Lazis NU yang sudah bikin posko di sana. 7 desa yang terdampak ya, dan insya Allah kita juga akan berupaya untuk memberikan kontribusi ya. Hukumnya, kalau wakaf hukumnya
Hukum wakaf apa? Sunnah. Sunnah ya. Kemudian zakat hukumnya wajib ya, kalau bagi yang mampu, yang telah memenuhi syarat ya. Kemudian infak hukumnya sunnah ya, sunnah. Kemudian orang yang mengelola wakaf disebut nazir ya. Orang yang mengambil dan mengelola zakat disebut amil. Kemudian infak juga ini disebut amil ya. Makanya kalau di Lazis itu, kenapa Lazis ya? Lembaga amil, zakat, infak dan sedekah ya. Itu ya bagian dari pengelolaan di Lazis Sultan Agung atau lembaga amil. Kemudian besarannya, kalau wakaf besarannya berapa? Bebas ya, silakan ya. Bukan harus besar, tidak harus besar ya. Bebas ya. Monggo, jenengan kalau misalkan mau wakaf ya, wakaf untuk pembangunan masjid, musola, wakaf untuk apapun itu bebas, mau 10.000, 100.000. Cuma kalau misalkan wakaf uang ya, wakaf uang itu juga boleh berapapun ya. Misalkan di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Pencatat Wakaf Uang, itu bebas boleh. Cuma untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang itu minimal 1 juta ya. Kalau zakat besarannya berapa? 2,5%. Ya ini penting nih. Kadang kita kan ya di dalam regulasi itu ya, atau bahkan ketika di dalam fikih zakat ya, itu banyak sekali ketika seseorang sudah mencapai nisabnya, maka yang wajib dikeluarkan hartanya itu adalah 2,5%. Apa saja, mulai dari harta, penghasilan. Syaratnya apa? Syaratnya itu yang dikembangkan ya. Nanti ada itu di materi berikutnya, syarat bagi harta yang terkena atau wajib dizakati ya. Ini 2,5% ya. Kemudian infak besarannya berapa? Bebas ya, infak bebas. Mau infak 1.000 boleh enggak? 1 juta boleh? Oh boleh sekali. 100 juta boleh? Oke ya, boleh ya. Terikat juga nggak apa-apa, Mas. Saya mau infak tapi untuk mengentaskan para jomblo, itu boleh ya. Nanti terikat nggak boleh digunakan untuk yang lain ya. Jadi untuk misalkan membantu program nikah sakinah mawaddah warahmah ya, itu boleh ya. Atau misalkan terikat untuk Palestina misalkan ya. Kemarin alhamdulillah tahun 2023 kita telah menyalurkan kurang lebih dari 500 juta ya, 508 juta ke Palestina. Masya Allah itu luar biasa. Kita coba selalu kontak dengan Gaza ya. Di sana itu internet tidak kayak di Indonesia. Jadi Syekh Ahmad Yasin yang kemarin pernah kesini itu kerjasama dengan kita, itu setiap hari selalu hidup nomaden ya. Ada info misalkan besok mau diserang Israel, pindah ya. Kemudian sampai betul-betul nyari tempat yang aman ya. Dan sepanjang perjalanan perpindahan tempat itu resikonya adalah kematian ya. Makanya cerita nelpon waktu itu ya, nelpon yang bisa itu WhatsApp pernah saya telepon juga, kemudian pakai satu lagi Telegram itu juga pernah saya telepon ya. Itu pas internet di sana bisa, sehingga bisa komunikasi. Sampai sekarang Masya Allah kebutuhannya masih banyak sekali. Kita tahulah di internet bagaimana, di YouTube ya, di situs-situs yang insya Allah recommended juga, itu menceritakan bagaimana kondisi di sana hari ini luar biasa hancur. Tapi ketabahan saudara kita yang di sana perlu kita dukung ya.
dengan doa dan juga sebagian harta yang kita miliki ya. Oke, untuk penerima manfaat wakaf disebut siapa? Itu yang di kotak-kotak itu loh. Mauquf alaih ya, mauquf alaih itu penerima manfaat. Siapa saja itu ya, tidak ada batasan ya yang diberikan oleh agama, termasuk kalau misalkan itu sifatnya wakaf zuri ya atau wakaf keluarga ahli, itu boleh anak cucunya mendapatkan manfaat dan menjadi mauquf alaih, boleh ya. Misalkan Mas Balik ya, kaya raya konglomerat ya, terkenal di Semarang misalkan itu kan. Jadi dia berpikir saya mau investasi yang dunia dapat akhirat dapat nih ya. Akhirnya sudah ya 10 hektar tanah di misalkan di Semarang ya, itu diwakafkan, tapi nanti di situ ada peruntukan mauquf alaihnya 7 turunan adalah anak saya ya, misalkan seperti itu boleh ya. Kemudian ya yang paling terutama yang boleh sangat dibantu ya fuqara wal masakin ya, atau du'afa, itu sangat prioritas ya. Kemudian untuk zakat, penerima manfaat disebut mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ya, mustahik. Kalau di dalam zakat sudah ditentukan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf atau golongan ya. Cuma kalau pelaksanaannya di dalam realita terutama di Indonesia ini yang sering atau masih berjalan dan banyak programnya itu ya fuqara, asnaf yang pertama, kemudian masakin ya, kemudian amil ya, kemudian mu'alaf ya. Gharim jarang ya. Orang yang berhutang hari ini rata-rata menggadaikan, menjaminkan lah ya, itu kan. Itu artinya berhutang konsumtif ya, tidak karena kebutuhan primer ya. Ya, meskipun gaji besar tapi butuh untuk nyicil mobil misalkan. Ya akhirnya kan belum masuk, meskipun kemarin di Basnas menyampaikan P3K maupun PNS yang bergaji 8 juta termasuk mustahik zakat. Ya kita dilihat ya, silahkan menilai masing-masing apakah ada gajinya 8 juta atau tidak. Kalau tidak ada berarti berhak mengajukan ke Basnas ya, sebagai mustahik. Kalau lazis indikatornya lebih bawah lagi soalnya. Ya. Oke, kalau infak penerimanya siapa? Umat ya, bebas ya. Infak kepada orang kaya boleh enggak? Infak kepada orang yang bekerja golongan sekarang paling dhuwur sapa ya? Pak Eko udah 5B Pak Eko. Oh 5C. Oh enggak. Ya, boleh aja ya. Enggak apa-apa infak dengan misalkan kan bebas ya. Cuma ya itu tadi ya, aulawiyahnya itu kalau bisa ya, kita namanya infak kan membantu orang, membantu yang sudah tidak perlu dibantu kan, ya sama aja ya, membantu yang patut untuk dibantu. Kemudian wakaf ya, ini prospeknya atau tujuannya itu adalah untuk dikembangkan ya. Jadi ketika ada harta benda wakaf, diharapkan itu dikelola dan dikembangkan. Jadi harta benda itu berkembang. Dulu awal mula YBWSA berapa meter Pak Mus? 450 meter. Berkembang hari ini berapa Pak Mus? 600.000 meter ya. Bayangkan ya, itu artinya apa? Tugas untuk mengembangkan
sesuai fungsi dan prinsip di wakaf itu berhasil, ya. Ini yang dilakukan dulu oleh para khulafaur rasyidin, ya, oleh para salafus soleh, ya, itu mengembangkan. Bahkan kalau hari ini misalkan selain YBWSA, kalau jenengan pernah umroh itu bisa melihat tower Zam-Zam, ya, itu juga bagian dari wakaf dari raja, ya. Raja siapa? Itu loh, tower Zam-Zam hotel yang tinggi itu. Kan di depannya itu ada hadza wakaf min Malik. Malik siapa? Malik Tuhan. Hadis Malik Tuhan. Nah, itu ketika mauquf alaihnya itu terikat untuk pembangunan masjid. Jadi Masjidil Haram itu kalau jenengan umroh pasti sedang membangun. Kesana lagi bulan depan membangun lagi, tahun depan membangun lagi. Duitnya dari mana? Ya itu tadi, ya, hasil pengelolaan wakaf, ya. Meskipun juga pasti dari kerajaan memberikan anggaran, ya, lewat APBK, ya, anggaran kerajaan, ya. Tapi sebagian itu dari situ, ya. Luar biasa toh, berjalan terus, ya. Sama kayak Al-Azhar, Universitas Al-Azhar juga begitu, berkembang. Dulu itu hanya masjid yang namanya Masjid Al-Azhar itu adalah cikal bakal Universitas Al-Azhar. Dari situ kemudian berkembang dikelola sampai hari ini bisa membiayai ratusan ribu mahasiswa. Ya, kemudian kalau zakat prinsipnya habis, ya, Ini prinsip utama, meskipun di dalam regulasi Indonesia boleh diproduktifkan melalui modal, program-program ekonomi itu boleh. Infak juga diharapkan habis, maka tujuan yang utama zakat dan infak itu jangka pendek atau kebutuhan pokok. Oke, kita percepat, ya. Wakaf waktunya kapan? Kapan saja boleh, ya. Zakat menunggu kok Idul Fitri atau haul toh Pak, menunggu haul 1 tahun atau ketika panen, ya. Kemudian infak kapan saja. Kalau kemudian yang harta benda wakaf adalah syaratnya harus harta yang bernilai. Kalau zakat selain ada persyaratan milkutam, milik sempurna, kemudian halal, tidak boleh haram, ya. Tidak boleh harta haram itu dizakati, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih Muslim, la yaqbalullah al-gulul. Allah tidak akan menerima sodakotan min gulul, ya. La yaqbalullahu sodakotan min gulul. Jadi Allah tidak akan menerima zakat, ya, yang berasal dari harta hasil penipuan, ya. Gulul itu penipuan, ngerampok, ngerampas, begal, korupsi, itu termasuk yang tidak boleh dizakati karena haram. Cukup nisab, ya, syarat berikutnya cukup nisab, dan infaknya syaratnya harus harta yang bernilai. Oke, karena sudah mendapatkan kode dari Mas Sugeng, kita tutup sementara. Untuk kita lanjutkan pada kesempatan di lain waktu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.